pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani ke Banyuwangi pada Senin siang disambut terbatas dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, selain untuk meninjau kearifan lokal, Ketua DPR RI ini juga berkunjung ke Desa Sukojati untuk meninjau langsung program kemudahan pelayanan publik dan Smart Kampung. Pemirsa, kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani ke Banyuwangi untuk meninjau kearifan lokal Banyuwangi pada Senin 1 Maret 2021. Tempat-tempat yang dikunjungi diantaranya wisata alam dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, karena dianggap Banyuwangi sudah melalui tahap menuju kemajuan hingga ke taraf internasional. Kedatangan Puan Maharani di Bandara Banyuwangi pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Puan Maharani disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas dan Haji Sugirah. Penyambutan dilaksanakan secara terbatas, hal ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Setelah tiba di Bandara Banyuwangi, tujuan pertama Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi Desa Sukojati, Kecamatan Belimbing Sari, dengan pengawalan ketat untuk meninjau pelayanan desa, yaitu Smart Kampung Desa Sukojati. Dengan disambut baik oleh jajaran pihak Desa Sukojati, Forpimka Kecamatan Belimbing Sari, SKPD dan DPMD Banyuwangi. Kunjungan kerja Ketua DPR RI tinjau pelayanan Smart Kampung ini didampingi Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, serta turut hadir mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwaranas, sebagai penggagas sebelumnya program Smart Kampung. Program yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat serta dapat mengembangkan desa terintegritas. Hal ini untuk memudahkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis optik, juga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, ekonomi kreatif. Selain itu, untuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan upaya mengentaskan kemiskinan yang dapat diakses melalui program Smart Kampung secara mudah. Selain peningkatan pelayanan masyarakat, program Smart Kampung ini juga dapat meningkatkan sumber daya manusia, baik di lingkup masyarakat maupun jajaran pemerintah desa. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan, seiring dalam kunjungan kerja di desa-desa seluruh Indonesia, Desa Sukojati ini dianggapnya mumpuni dalam bidang kemudahan pelayanan masyarakat serta penataan ruang pembangunan desa. Selain memberikan apresiasi terhadap Desa Sukojati, Ketua DPR RI tersebut juga memberikan arahan terhadap pihak desa agar dapat merubah cara kerja serta sistem pelayanan yang ada di desa tersebut. Dengan merubah cara desa dan sistem pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat pun menjadi puas dalam setiap pelayanan. Dalam kesempatannya, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno mengatakan, dalam hal ini dirinya merasa bangga atas adanya kunjungan kerja dari Ketua DPR RI. Selain itu, dirinya berharap agar nanti setelah adanya kunjungan dari DPR RI ini, desa yang dipimpinnya dapat menjadi semakin maju. Dalam hal ini, Untung juga menambahkan dengan adanya kunjungan tersebut dapat menjadi inspirasi dari desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kalaupun ada masalah harus segera diselesaikan. Kalau pelayanannya 5 menit, kalau ada masalah artinya juga 5 menit harus bisa terantisipasi atau bisa dicarikan solusinya. Dan saya juga pesan, ini kita masih dalam masa pandemi COVID. Kita belum tahu juga ini akan selesainya kapan. Jadi di luar pelayanan-pelayanan yang tadi disampaikan, ada 24 pelayanan yang diberikan, tentu saja harus dilaksanakan juga bagaimana kemudian COVID ini di Banyuwangi, khususnya di Desa Sukojati ini bisa terantisipasi, termitigasi dengan baik. Jadi jangan sampai ada penambahan masyarakat yang terpapar, pakai masker itu penting, jangan ada kerumunan, kemudian harus menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya itu penting. Itu harus gotong royong dari kita semua, nggak bisa
kerja sendiri-sendiri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus kerjasama. Ya seperti semestinya saya ada kunjungan dari luar kota Banyuwangi itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya sangat puas atas desa saya dikunjungi oleh di luar desa atau di luar kota Banyuwangi. Harapan saya untuk yang mungkin desa-desa yang lain itu semestinya harus untuk dikunjungi juga lah, jangan desa Sukajati tok gitu. Dengan adanya datangnya Ibu Puan Maharani dan Ibu Bupati Banyuwangi dan wakilnya Bupati untuk pertama kali dikunjungi dan bekerja, Ibu Ipuk pertama kali kunjungan kerja di desa Sukajati ini. Mudah-mudahan atas berkatnya tinggalannya Bapak Anas ini, desa Sukajati dan untuk desa yang lainnya seluruh Kabupaten Banyuwangi ini merasa diuntungkan lah oleh Pak Anas ini. Dan dengan datangnya Ibu Puan Maharani ini sangat membanggakan. Dengan adanya Semat Kampung ini semua desa seluruh Kabupaten Banyuwangi ini menguntungkan masyarakatnya. Salah satu contoh ketika desa ini ada masyarakat yang membuat KTP, KK, itu tidak usah sampai lari-lari ke utara, ke selatan, sampai sibuk masyarakatnya. Diusahakan masyarakatnya itu tenang, kalau bisa di rumahnya. Ini Semat Kampung ini menguntungkan bagi masyarakat itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Dalam program Ngantor di Desa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memilih Desa Bayu sebagai tempat pertama yang dipilih dalam mengawali program tersebut. Dipilihnya Desa Bayu ini lantaran memiliki kisah dan sejarah dalam perjuangan Belambangan, yakni tokoh pahlawan perempuan ialah Sayu Wiwit. Pemirsa, setelah dilantik dan resmi menjadi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas pada Senin pagi melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini untuk mengawali kunjungan kerjanya, Ipuk mengunjungi kegiatan vaksinasi tenaga pengajar di Puskesmas Songgon. Usai meninjau langsung kegiatan vaksinasi, Ipuk pun juga menyempatkan diri untuk meninjau pasar tradisional guna membagikan tas belanja kepada sejumlah masyarakat yang sedang berbelanja. Setelah mengunjungi dua tempat tersebut, Bupati Banyuwangi langsung melaksanakan program kerja kantor di desa. Dalam hal tersebut, Ipuk memilih Desa Bayu untuk mengawali program ngantor di desa. Menurut Bupati Ipuk, dirinya memilih lokasi Desa Bayu lantaran Desa Bayu identik dengan sejarah Banyuwangi. Selain itu, di desa yang masuk wilayah Kecamatan Songgon ini juga terdapat pejuang tokoh perempuan yakni Sayu Wiwit. Dalam agenda ngantor perdana ini, Bupati Ipuk juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke SDN 1 Bayu untuk memberikan bantuan kepada anak putus sekolah dan siswa-siswi kurang mampu, serta melihat langsung para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM desa setempat. Selain itu, dirinya juga menegaskan selama menjalani program ngantor di desa, Bupati Ipuk tidak ingin membebani desa terkait program yang digagas oleh Bupati Ipuk, yakni ngantor di desa. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya bahwa Desa Bayu ini punya sejarah tentang Banyuwangi, sejarah awal tentang Kabupaten Banyuwangi ini, dan Desa Bayu juga adalah salah satu desa yang terpencil, ujung gitu ya, paling ujung di Kecamatan Songgon. Lalu juga di sini ada sejarah tentang Sayu Wiwit, sejarah pejuang perempuan Kabupaten Banyuwangi, dan saya emang ingin memulai itu dari sini. Intinya saya ingin gerak cepat ya, bahwa semenjak saya dilantik dan saya masuk hari pertama, saya ingin bergerak dengan cepat, dan Bayu alhamdulillah siap. Kemarin ketika kami tawarkan langsung siap. Jadi inilah komunikasi yang baik antara Pemda dengan desa, sehingga nanti ketika kami meminta, desa siap. Ini gerak cepat saja. Terlebih kehadiran di kantor desa oleh orang nomor 1 di bumi Belambangan ini
sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, dengan menggandeng Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, sahabat Ali bersama Laskar Sholawat Nusantara menggelar pelatihan kepada Angkatan Kerja di Kecamatan Muncar. Ya, para peserta dibekali teori serta pelatihan berbasis kompetensi dengan tujuan menciptakan angkatan kerja yang kompeten, unggul, dan memiliki daya saing. Pemirsa, Angkatan Kerja yang berada di Kecamatan Muncar mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi dari Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo pada Senin 1 Maret 2021. Bertempat di Balai Desa Kedung Rejo, acara yang diprakarsai oleh sahabat Ali dan Laskar Sholawat Nusantara tersebut setidaknya memberikan 3 basic kompetensi, mulai dari processing hasil pertanian, menjahit, serta tata kecantikan kulit dan rambut. Acara ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung program UMKM naik kelas yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas. Selain dibekali keterampilan, para peserta juga dibekali teori serta attitude atau sikap dalam berwirausaha. Sehingga output yang dihasilkan nantinya mampu menjadikan para angkatan kerja tersebut memiliki daya saing hingga ke pasar internasional. Kegiatan ini berawal dari aspirasi sahabat Ali kepada Ketua Laskar Sholawat Nusantara sekaligus Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Gus Fawaid. Hal ini guna memberikan pelatihan kepada angkatan kerja di wilayah yang menjadi sentra pengalengan ikan terbesar kedua di Indonesia tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut di mana jumlah kepadatan penduduknya mencapai hampir 130.000 jiwa. Anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Nasdem Ali Mustafa menyampaikan, selaku wakil rakyat membantu menjemput dan menjembatani masyarakat untuk mengikuti program-program pemerintah lewat pelatihan kerja, terutama program UMKM naik kelas yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas. Kecamatan Muncar dijadikan pilot proyek pertama dalam kegiatan ini. Nantinya setelah program tersebut sukses, akan dilanjutkan dengan menyasar seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi. Dirinya berharap setelah tercipta UMKM dan SDM yang baru, mampu menghasilkan produk unggulan sesuai dengan potensi masing-masing. Di kesempatan yang sama, Kepala UPT BLK Banyuwangi Rusman menyampaikan, peningkatan kualitas SDM merupakan program prioritas nasional di mana masyarakat yang belum mempunyai keterampilan dan masih menganggur melalui BLK bisa mengubah taraf hidup masyarakat, minimal bisa memiliki penghasilan. Dari 3 program yang diberikan nantinya bisa berkembang menjadi banyak, di mana 16 peserta tersebut bisa menjadi 16-an UMKM. Insya Allah kami tidak henti-hentinya untuk menjemput demi sebuah perubahan, karena memang Muncar ini adalah jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Banyuwangi mencapai 130.000, sehingga kami tidak henti-hentinya untuk menjemput program, dan alhamdulillah melalui kerjasama yang baik dengan DPR Provinsi yaitu Gus Fawaid, Presiden Laskar Sholawat Nusantara, kerjasama bermitra dengan BLK Pusat yaitu yang ada di Muncar dan BLK Provinsi yang ada di Situbondo dan Jember dan lain sebagainya. Kami berharap ke depan tercipta lapangan-lapangan usaha baru. Kami berharap tercipta sumber daya manusia yang tangguh, yang terampil, mempunyai sebuah kompetensi tentunya yang berkarakter, sehingga matching sekali, senyampang dengan Bupati yang baru, pemimpin baru Banyuwangi, yaitu Bu Ibu Fiestiandani dan Zukira, di mana mempunyai sebuah program prioritas yaitu UMKM naik kelas, sehingga kami selaku wakil rakyat perlu untuk menjemput
program-program itu menjembatani masyarakat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Harapan kami Banyuwangi dalam rangka melaksanakan program-program UMKM naik kelas bisa lebih mudah, dan kami secara pribadi bekerjasama dengan BLK Pusat Bapak Rusman, BLK yang Provinsi Situbondo akan selalu siap memfasilitasi, memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kami untuk memberikan sebuah fasilitas rumah, dan harapan kami di tiap-tiap kecamatan nanti, seluruh Kabupaten Banyuwangi kita akan jemput program itu kerjasama dengan beliau-beliaunya untuk memberikan pelatihan. Milik provinsi, tentunya yang skup kerjanya meliputi seluruh provinsi, kabupaten, provinsi Jawa Timur. Jadi termasuk Kabupaten Banyuwangi ini alhamdulillah menjadi salah satu yang mendapatkan pelatihan dari BLK Situbondo. Nah, BLK Situbondo sendiri merupakan binaan dari BLK Banyuwangi yang berada di Muncar ini. Nah, jadi BLK Banyuwangi ini ada 5 kabupaten yang menjadi binaan. Ada Situbondo, ada Jember, kemudian Bondowoso, kabupaten dan kota Probolinggo. Peningkatan kualitas itu memang ini sedang menjadi prioritas nasional. Masyarakat yang tadinya pengangguran, yang tidak ada keterampilan apa-apa, nah melalui Balai Latihan Kerja ini diharapkan ada pemberian keterampilan, pengetahuan, termasuk pembinaan sikap, agar merubah taraf hidupnya, minimal bisa berpenghasilan di rumah masing-masing atau bisa bekerja. Kalau melihat program, di sini ada 3 program yang dibuka di Kebumen, ada garmen aparel, ada tata kecantikan, kemudian pengolahan hasil pertanian. Nah, dari 3 program ini bisa berkembang banyak. Kita tidak bisa pastikan berapa. Ada 16 orang. Kalau 16 orangnya jadi satu-satu jadi UMKM, bisa 16 UMKM berdiri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.